cita-cita dia, tapi cita-cita dia bukan jadi supir. Aku cita-cita aku punya bus, Bisa. biar ayahku yang bawa. Kan bisa aja kan? Nggak mungkin lah. Oh, nggak mungkin lagi ya? Kan bapaknya kan udah tua. Udah tua. Oh iya, nggak cocok lagi ya kan? Orang lain aja tuh. Mentang-mentang serupu godang. Mentang-mentang serupu godang. Dan ini pasangannya ke Bandung 145 Pak Udin. Nah, suaranya juga halus, tapi mesinnya puler. Kalau tahu Pak Nas sudah berapa tahun ini 145? Sudah berapa tahun busnya? Tahu nggak? Sudah cukup lama ini. Cuman mesinnya halus juga kan. Driver muda. Jadi Pak Udin sebentar lagi sampai nih. Kita sekarang nih di ALS 145 menunggu Pak Udin. Dingin sih, dingin di dalam. Sahabat-sahabat, kita sedikit nanya ini ke anggotanya Pak Udin.
Bang, sebelumnya kan banyak yang belum kenal sama Bang. Kenalan dulu lah. Nama Abang siapa Bang? Andri. Andri. Usia? Usia jalan 22. Jalan 22. Iya. Sudah berumah tangga? Alhamdulillah baru. Baru berumah tangga? Baru. Kira-kira udah dapat isi belum? Belum ada rezeki ya. Bukan belum ada rezeki, belum. Ini komandan baru nyampe nih. Baru nyampe. Nah, Aduh. kita nanti ada mau nanya tapi di luar Abang. Pertanyaannya sama, apakah sama nanti jawaban dari sama Pak Udin? Jadi ini sebelum kita tanya yang sama, ini kira-kira armada ini sampainya kan semalam kalau tidak salah malam ya? Iya malam. Jam Kalau nggak salah jam 11. Jam 11. Di jam 11 sampai siang kira-kira sebelum berangkat kita nyampe sini udah tahu kita bakal berangkat ini hari atau belum? Udah tahu. Nyampe Ya. kita di sini kita udah tahu kapan kita bakal berangkat. Iya karena pengurus yang bilang kan. Langsung besok kan berangkat gitu. Iya. Jadi ketika kita mendengar hal seperti itu, yang dilakukan Cincu sebagai abang yang dipercayakan dia apa? Pak Udin turun. Ini Bang, kita lanjut. Ada masalah sedikit tadi. Apa yang dilakukan Cincu lah duluan kan? Tentu kan ada komunikasi antara abang dengan Cincu. Cincu membilang ke abang tuh bagaimana ketika kita udah tahu berangkat besok. Apa yang dilakukan Cincu? Yang disampaikan ya seperti dia kan cuma nasihat, dikasihnya nasihat, cek ini katanya. Dia kan kebetulan tinggalnya di sini Bang. Ya. Jadi kalau siang palingan dia datang setengah hari, pulang. Sesudah itu palingan dia cek, pulang lagi kan. Pokoknya yang dia bilang itu kita kerjakan lah. Seperti ngecek kampas rem, cek ban. Walaupun itu masih baru ganti kampas remnya, ya tetap aja kita cek biar nyaman di jalan Abang. Oh, seperti itu. Ban juga kan. Jadi kalau untuk di dalam, ini kan di dalam nih walaupun abang tahu nggak usia armada kita ini udah berapa tahun? Ya kebetulan memang armada kita tahun 97 Bang. Tahun 97, berarti sudah 25 tahun lah ya. Kurang lebih kurang 25 tahun. Jadi kalau sepintas kita naik di sini, armada ini kelihatannya memang dirawat oleh Cincunya dan kru-kru di sini. Hal yang untuk perawatan itu kan perawatan mesin apa segala macam. Kalau untuk di dalam ini perawatan yang paling rutin itu apa? Untuk di dalam kalau kita lihat nih, ini di dalam cukup walaupun dia nih sedikit walaupun dia armada sudah 25 tahun, tapi kan ada yang membuat kesan nyaman gitu. Apa yang paling dipegang kru-kru ini agar armada ini di dalamnya tetap nyaman gitu. Tetap nyaman, tetap bersih ya. Tetap bersih. Setiap mau berangkat, misalnya Bang pagi ini mau berangkat, malam tadi itu harus dibersihin, dilap kan, kaca ini, semuanya. Baru dipasang karpet. Karpetnya tambahan. Jadi walaupun dia usianya tidak muda, tapi kalau perawatannya rutin, dia tetap nyaman dipakai ya. Iya, karena kan ada gini Bang bilang, armada LS ini udah lama-lama, katanya kan. Atau kalaupun dirawat udah tua, kasihan ke krunya. Di abang sendirilah yang di sini sehari-hari, abang merasa keberatan tidak ketika merawat armada ini yang usianya sudah tidak muda lagi? Kebetulan tidak. Jadi maupun muda maupun tua, mudah-mudahan sama-sama menguntungkan lah. Seperti itu. Tetap yang ngasih makan apalah. Tetap dari sini lah mencari makannya. Oke lah. Nah, ini pertanyaan ini nanti kita tanyakan juga sama Pak Udin. Kira-kira sama tidak pertanyaan ini jawabannya dengan Pak Udin? Boleh. Jadi
mudah-mudahan di jalan tidak ada kendala, karena kan ini masa aktifnya mungkin sudah habis. Ya. Walaupun kita tahu ini bakal ada yang baru, tapi itu nanti rahasia lah dulu, ya kan? Mantap. Ya kan? Ya. Moga-moga sewa hari ini untuk ke Bandung full, tidak ada kendala. Amin. Oke ya, mudah-mudahan cepat dapat momongan. Amin. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah di dekat Cincunya 145 beserta kru. Jadi pertanyaan yang kita sampaikan ke supir duanya, apakah sama? Jawabannya dari Pak Udin. Maka tadi Pak Udin kita suruh dulu keluar, minta maaf itu supaya tidak ada kayak rekayasa gitu kan. Soalnya kalau di situ kan pertanyaan bisa aja nanti Pak Udin membilang seperti yang dijawab supir dua. Ini saya tanya Pak Udin, pertanyaan ini sama yang saya tanyakan ke anggota Abang. Abang nyampenya di sini kan tadi malam, semalam ya. Ya. Ketika sudah sampai, apakah Abang udah tahu berangkat hari ini atau belum? Belum. Udah. Udah tahu. Jadi setelah Abang tahu sampai di sini, apa yang Abang lakukan ke kru-kru Abang? Nyuci dorsimir dulu. Dorsimir. Tukar paket. Baru siap dorsimir, reparasi, buka rem, kapas rem, cek semua. Itu. Setelah itu Bang? Setelah itu saya pulang lagi. Kenapa Bang pulang? Kenapa Bang pulang? Sama anak. Iyalah, karena kan besoknya berangkat lagi kan. Iya. Waktu ketemunya kapan lagi? Besoknya lagi. Besoknya lagi kan? Paginya lagi. Ini lagi kan. Terus setelah Abang suruh mereka nyampe Abang di rumah, kapan lagi Abang nyampe kemari lagi? Paginya lagi datang. Paginya lagi datang. Ya. Terus apa lagi yang Abang lakukan? Jadi ini posisi saya duduk beserta sama Bang Udin. Setelah Abang pagi pulang ke rumah karena malam itu ya kan, Abang pagi kemari, apa yang Abang lakukan di pagi itu Bang? Di reparasi, ngecek ban, ngecek kampas rem, semualah macam. Jadi armada kita ini udah berapa tahun ini? Kalau nggak salah 97, tahun 97. Ini berakhir lah ini ya? Berakhir, bulan 2. Akhir lah bulan 2. Akhir bulan 2. Jadi iya. Kalau saya lihat Bang, ini Abang udah berapa tahun pakai di 145 ini? Udah lebih 1 tahun. Udah lebih 1 tahun. Untuk kapasitas mesin Mercy yang cooler, kalau mesin ini masih tergolong halus. Dan saya lihat kalau di dalam dia cukup bersih, walaupun dia bodinya bodi lama, tapi enak di dalam. Iya. Konsep yang Abang terapkan ke armada kita ini apa? Ya konsepnya, ya cuma kita rajin membersihkan di dalam, kasih bantal, selimut belum ada. Selimut belum ada. Jadi memang kalau dirawat walaupun usianya tidak muda lagi, tetap nyaman ya. Nyaman. Jadi ke kru yang paling Abang terapkan kira-kira apa Bang? Kalian harus seperti ini, harus seperti ini. Ada seperti itu Bang kira-kira? Ada. Itu apa Bang? Ya ngecek semua lah. Semua yang dilakukan kan. Yang disuruh pertama reparasi lah. Ya. Kedua membersihkan bis. Ketiga ada macam lah. Macam-macam. Nih aku masih penasaran nih sama Pak Udin. Ini kan banyak yang selalu bilang armada 145 ini jalannya tidak kencang. Ini apa tanggapan Pak Udin? Minta maaf, ini pertanyaannya agak nyeleneh sedikit ya. Apalah tanggapan Abang tentang komen orang untuk 145 ini nggak kencang? Mana sih dulu ini? Kalau bahasa Indonesianya kurang pas-pas mendeling nggak apa-apa Bang, nanti ku terjemahkan. Kita kan sekarang jalan ini hari lah berangkat. Iya. Kita atur jarak. Makanya dia atur jarak itu jangan ini apa namanya? Jangan saling mendekat. Jaga jarak.
armada bus lain gitu. Ya. Jadi itu yang bikin kita lambat. Satu, penumpangnya lagi kosong. Di jos pun ke depan ada bis lagi. Ada ke belakang. Itu bikin kita lambat. Jadi membuat jarak antara satu ke yang satu. Ya. Kalau kita udah full, udah jos terus. Kencang lagi larinya. Berarti bukan pelan berarti kan? Iya, bukan pelan. Situasinya yang tidak pas. Situasinya nggak pas. Kalau untuk armada ini Bang, Abang sudah setahun megang ini. Apalah yang Abang gambar dari armada ALS 145 ini? Ya, yang kita gambar. Kita bikin mesinnya awet, gitu. Kita servis lah. Ya. Gimana jangan ada mengulah di jalan. Kita servis duluan di full Medan, habis. Berarti di sini waktunya berarti bukan waktu istirahat berarti? Bukan. Waktu untuk servis? Untuk servis istirahat juga ada. Jadi kapan jalan-jalannya Bang? Nggak ada jalan-jalannya. Jadi sampai rumah tidur. Sampai rumah tidur. Besok pagi berangkat lagi. Ya. Waduh. Itu udah berapa tahun Abang jalanin yang seperti itu? Kadang-kadang ada 1 malam, 2 malam, kadang-kadang ada 4 malam. Itu tentu dari keluarga sendiri Bang, dari pihak biasa kan yang paling banyak ngeluh itu anak. Iya. Ya ayah kerja aja, nggak ada mainnya, main lah ya sekali-sekali. Pernah nggak? Pernah. Anak Bang Udin bilang kayak gitu? Pernah. Jadi jawaban Bang Udin apa? Iya, lagi kerja. Itu aja jawabannya kan. Nanti kalau 4 hari bisa jalan-jalan gitu, 4 malam. Dia kan lagi kerja. Jadi sabar dulu. Ya. Dan biasa mereka kalau bahasa Bang bilang seperti itu, apa yang dibilang mereka? Udah diam aja. Oh ya, oke ya. Kalau yang terberat lah Bang, ini hubungan Abang dengan keluarga ketika Abang membawa ini. Kira-kira yang paling berat rasa Abang ketika Abang dalam perjalanan dari sini menuju Bandung, apalah rasa Abang yang paling berat antara perjalanan Abang dengan keluarga Bang? Memang yang paling berat meninggalkan keluarga lah. Yang paling pertama, beratnya itu apa? Kita bertatap muka dulu Bang. Kira-kira Bang, namanya yang saya, ini pantauan saya pribadi sih Bang. Kalaulah pejuang-pejuang di ALS ini biasakan sangat jarang sekali ketemu dengan keluarga. Ya. Dan kebiasaan daripada kru-kru ALS ini adalah merupakan kepala keluarga yang seyogyanya berkumpul lebih banyak dengan keluarga daripada di luar. Namun kan yang Abang alamin selama jadi kru ini lebih banyak tidak bertemu dengan keluarga, tapi di luar lebih sering. Jadi perasaan seperti itu apalah yang tergambar dalam hati Abang? Jadi ini maaf pakai kamera lain karena memori dari kamera yang biasa kita pakai full. Jadi nanti kita combine. Jadi Bang Udin berbahasa Mandailing kita. Jadi saya akan coba gali Pak Udin ini dengan berbahasa Mandailing karena berbahasa Indonesia nampaknya menggalinya kurang masuk. Berbahasa Mandailing Meta Jolo. Taksel Madinah. Jadi kita lebih enak kita lihat wajah ya. Ini mengorek Bang Udin agak sulit dengan berbahasa Indonesia nampaknya nih. Kita akan coba mengoreknya dengan bahasa Mandailing. Umpama Bang, konon. Jadi nanti bahasa ini akan saya terjemahkan baik dia teks atau langsung. Bang, biasanya memang anggo ita alak lain di keluargaon kan sebagai kepala keluarga. Jadi dor iba keluar daripada pasurut kalai dia hati-hatinya Abang mengalagi nasung kunden. So jadi bona. Kasihan. Bang Udin. Bang Udin sebagai kepala keluarga, mapi tahun Abang meninggalkan keluarga lolot-lolot di ALS.
1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Ya. Jadi dia ada rasionnya bang ketika bang perjalanan dao, keluarganya abang dao, ahana abang rasoi kira-kira. Yang rasoi senari. Jadi cuma meninggalkan keluarga demi pekerjaan. Jadi demi pekerjaan pun demi orang itu juga, demi anak, demi bini. Jadi bopi meninggalkan kalai sebenarnya patundan nilai juo kan? Betul juo do. Betul juo. Bopi na martanggang iba nga modom alak modom, iba martanggang manyupir demi nilai. Demi anak, demi sekolah. Jadi harapannya abang tuh anaknya abang kira-kira apa bang? Rajin-rajin sekolah. Rajin-rajin sekolah. Ya. Patuh kepada orang tua. Rajin belajar. Cuma itu yang saya sampaikan. Jadi anggauli ya bang, ndak sotik kru-kru ALSon anaknya menjadi dengan beraktivitas di ALS tidak sedikit yang kita jumpai anak-anak dari kru-kru ini berhasil. Harapan abang apakah sama supaya anak abang juga berhasil dengan abang di sini bagaimana? Didoakanlah sampai sehat di perjalanan ini. Itu yang saya doakan. Ya, mudah-mudahan juga seperti itu. Kawan-kawan juga mudah-mudahan bisa mendoakan anak Pak Udin ke depannya sukses, lebih sukses dari abang. Amin, amin. Kalau umpama abang bawa supir, bawa bus, mana tahu dia bisa punya bus. Bisa aja kan? Bisa. Ayahnya bawa supir. Cita-cita dia, tapi cita-citanya bukan jadi supir. Aku cita-citaku punya bus. Bisa. Biar ayahku yang bawa. Kan bisa aja kan? Nggak mungkin lah. Oh, nggak mungkin aja. Kan bapaknya kan udah tua. Udah tua. Oh iya, nggak cocok lagi ya kan? Orang lain aja suruh ya kan? Iya. Kalau untuk sewa macam mana nih? Oh, udah ada kabar, udah ada gambaran. Ada juga lah dikit ini. Mudah-mudahan sampai tebing udah penuh lah. Amin. Ini nanti lewat tol Jos atau sisir dulu? Sisir dulu sampai Pakam.